Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, mantap. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa kita? Silakan maju ke depan. Oke, baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin anak-anak ibu bertanya-tanya kenapa sih kita sekarang berkumpul di aula sekolah, kenapa hanya kelas 4 dan kelas 5? Oke, ibu akan menjelaskan alasan mengapa kelas 4 dan kelas 5 sekarang sedang berkumpul di aula. Oke, jadi karena wali kelas 4 Pak Riki tidak bisa hadir pada hari ini, jadi ibu yang akan mengajar di kelas 4 dan kelas 5 karena Pak Riki sedang melakukan bimbingan teknologi di luar kota. Jadi nanti ibu akan masuk di kelas 4 dan kemudian ibu akan masuk lagi di kelas 5. Jadi pada proses pembelajaran kita hari ini, tolong ya kerjasamanya anak-anak supaya pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan baik. Oke, sebelumnya semuanya mohon dirapikan bajunya supaya nanti kita belajarnya lebih nyaman. Sudah? Oke, untuk alat-alat tulisnya semuanya sudah disiapkan? Ada yang tidak punya pensil atau pulpen? Oke, semuanya ada? Oke, baik. Nah, jadi nanti untuk kelas 4 dan kelas 5 akan tetap memasuki ruangan kelasnya masing-masing. Jadi nanti ibu pertama sekali akan masuk di kelas 4. Jadi setelah 1 jam kemudian nanti ibu akan masuk kembali ke kelas 5 dan menjelaskan nanti tentang pembelajaran kita. Ketika ibu nanti masuk di kelas 4, ibu akan memberikan tugas individual di kelas 5. Jadi, harap untuk anak-anak ibu kelas 5 untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Karena nanti tugas-tugasnya itu akan dikumpul. Dan ketika nanti ibu akan masuk ke kelas 5, ibu juga akan memberikan tugas individual ke kelas 4. Bisa dimengerti? Ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Sebelumnya di kelas 4 kita akan mempelajari mata pelajaran PKN dan di kelas 5 kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam sosial atau IPAS. Materi nanti di kelas 4 kita akan membahas tentang keadaan yang lebih baik dan di kelas 5 kita akan mempelajari tentang materi lingkungan jadi rusak. Jadi pembelajaran ini kelas 4 dan kelas 5 memiliki keterkaitannya karena mempelajari tentang lingkungan meskipun dengan mata pelajaran yang berbeda. Baik, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini supaya anak-anak ibu tahu dan bisa mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Baik, di kelas 4 diharapkan bisa anak-anak ibu menjelaskan tentang pentingnya menjaga dan menciptakan lingkungan yang sehat dan juga bisa menyebutkan permasalahan yang ada di lingkungan di sekitar. Jadi anak-anak ibu diharapkan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ibu jelaskan tadi. Dan untuk di kelas 5 diharapkan anak-anak ibu bisa menyebutkan perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia dan bisa mengenal jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan sekitar. Bisa dimengerti anak-anak? Oke, sebelum memasuki kelasnya masing-masing, ada yang tidak hadir sebelumnya? Sebelum kita masuk ke kelas masing-masing? Semua hadir? Kelas 4 dan kelas 5 hadir semua? Oke, baik. Oke, jadi sekarang kita silakan memasuki kelas masing-masing, kelas 4 ke kelas 4 dan kelas 5 ke kelas 5. Tapi sebelumnya, sebelum memasuki kelas, ibu akan membagikan tugas individual kepada kelas 5. Harap dikerjakan ya. Nanti setelah ibu selesai mengajar di kelas 4, ibu akan masuk ke kelas 5 ya. Untuk kakak-kakak kelas 5 dikerjakan ya. Oke, baik. Silakan masuk ke kelasnya masing-masing. Baik anak-anak, kelas 4 semuanya sudah masuk ke ruangan? Oke, sekarang dibuka buku paketnya halaman 112. Apa tadi materi pembelajaran kita? Iya, tentang mengusahakan keadaan yang lebih baik. Oke, jadi kita akan membahas mengenai permasalahan di lingkungan sekitar, bagian dari mengusahakan keadaan yang lebih baik. Oke, sekarang ibu mau tanya nih,
apa satu contoh permasalahan yang ada di lingkungan sekitar? Iya, bagus. Tepuk tangan untuk teman yang sudah menjawab. Permasalahan yang ada di lingkungan sekitar itu adalah tentang pencemaran air. Sekarang ibu mau tunjukkan salah satu gambar. Kalian coba perhatikan gambar yang ibu tunjukkan. Coba kalian lihat apa sih yang ada di dalam gambar itu. Coba dilihat. Semuanya sudah melihat? Oke, gambar apa yang sudah ibu tampilkan ini? Iya, ini adalah tentang pencemaran air. Apa yang terjadi dalam gambar itu? Iya, bagus. Air sungai tercemar karena ada sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan. Dan airnya menjadi keruh. Permasalahan lingkungan yang akan kita pelajari adalah tentang pencemaran air. Bu, kenapa sih bisa terjadi pencemaran air? Tentunya pencemaran air itu bisa terjadi karena ulah manusia. Iya, benar. Pencemaran air itu terjadi karena manusia membuang sampah sembarangan ke sungai seperti sampah plastik yang sulit terurai. Jadi sungai tercemar. Akibatnya apa, Bu? Akibatnya air sungai menjadi tersumbat, tidak bisa mengalir dengan baik. Dan juga yang tadinya air sungai itu bersih menjadi keruh. Padahal air sungai itu digunakan untuk kebutuhan manusia sehari-hari di lingkungan sekitar sungai tersebut. Jadi nanti ketika kita mengkonsumsi air sungai itu bisa menyebabkan penyakit. Mungkin bisa menyebabkan kita menjadi gatal-gatal, atau kalau dikonsumsi itu untuk minum atau makan itu bisa menyebabkan diare dan penyakit-penyakit lainnya. Itu sangat berbahaya ya. Kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan agar tetap sehat dan aman. Anak-anak ibu, bagaimana sih bisa terjadi pencemaran sungai itu? Oke, ibu ada gelas ya, isinya air. Kita misalkan air di dalam gelas ini adalah air sungai ya. Ini seperti ini. Jadi, ketika ibu membuang sampah ke sini, ke dalam gelas ini, atau yang sudah kita tadi bayangkan ini adalah sungai, coba kalian perhatikan apa sih yang berubah? Nah, ini ada sampah plastik ya. Ketika ibu menaruh sampah plastik ini di sini, di gelas ini, bagaimana? Apakah airnya masih bersih? Tidak kan? Airnya berubah menjadi keruh. Selain itu bagaimana? Tersumbat kan? Iya, pintar. Anak-anak ibu pintar sekali. Airnya menjadi tersumbat. Nah, inilah akibat dari membuang sampah sembarangan ke sungai. Pertama, airnya menjadi keruh. Selain itu juga, air sungai menjadi tersumbat karena tadi kumpulan dari sampah-sampah plastik ini. Jadi air tidak bisa mengalir dengan baik seperti sebelumnya. Nah, jadi sebagai manusia kita harus menjaga lingkungan sekitar kita, terlebih menjaga sungai-sungai, jangan membuang sampah sembarangan supaya tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena air yang tersumbat atau sungai yang mengalami sumbat itu bisa menyebabkan banjir juga. Bahaya kan bagi manusia? Oke, baik. Semuanya bisa paham? Ada yang ingin memberikan pertanyaan? Oke, baik. Karena Ibu sudah selesai menjelaskan materi kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu kelas 4. Harap dikerjakan ya. Oke, Ibu akan bagikan. Baik, mohon dikerjakan tugasnya dengan tertib ya. Jangan ada suara, nanti tugasnya akan Ibu kumpul. Harap tugasnya dikerjakan ya anak-anak. Ibu mohon untuk pindah ke kelas 5 ya. Nanti setelahnya Ibu akan datang kembali. Halo anak-anak Ibu kelas 5, gimana? Bisa dikerjakan tugasnya yang tadi? Oh, bisa. Oh, ada yang kurang dimengerti. Oke. Oke, tadi tentang apa sih materi kita itu? Tentang? Oh, lingkungan jadi rusak. Materi? Iya, perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Ibu mau tanya nih, apa salah satu contoh kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan? Iya, bagus.
Contoh salah satu kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan itu seperti air sungai yang tercemar. Yang tadinya air sungai itu bersih karena kegiatan manusia yang sembarangan membuang sampah ke sungai, jadi menyebabkan sungai tercemar. Iya, itu salah satu perubahan lingkungan. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan ini. Semuanya perhatikan ya. Di sini Ibu punya gelas yang berisi air. Nah, coba bayangkan ini adalah air sungai. Kita bayangkan ini adalah sungai dan ini adalah air yang di dalam gelas ini adalah air yang mengalir. Oke, bagaimana penampilan dari air di gelas ini? Air sungai ini. Iya, bersih kan? Iya, bersih, tidak terjadi. Iya, iya, airnya bersih kan? Terjaga, iya. Air di dalam gelas ini masih bersih dan terjaga. Sekarang Ibu mau ambil gelas yang satu lagi. Coba dibandingkan. Nah, ini ada gelas yang berisi sampah plastik. Kelihatan kan? Iya. Oke, sekarang Ibu mau tambahkan dulu. Ibu masukkan dulu plastik ke dalam sini. Coba kalian lihat perbandingannya. Nah, Ibu masukkan plastik ke dalam gelas ini. Adakah perbandingan dari kedua ini? Iya. Ada, pasti ada. Ini tadi sungai yang bersih dan ini sungai yang sudah tercemar oleh sampah plastik. Lihat. Bagaimana perbandingan dari kedua ini? Ini lebih bening dan ini airnya agak keruh. Iya, berubah warna kan? Ada berubah warnanya nih, kelihatan nih. Nah, coba lihat. Pergerakan di air ini lebih lancar yang mana? Lebih lancar yang ini kan? Yang bening ini dibandingkan ini. Kenapa? Karena di sini sudah terjadi penyumbatan. Karena dari plastik tadi. Jadi, kalian bisa bayangkan ya. Jika ini adalah air sungai, tapi dibuang sampah plastik atau sampah-sampah lainnya atau limbah ke sungai ini, maka air sungai ini akan tercemar. Yang tadinya air sungai itu bersih seperti ini berubah menjadi seperti ini. Selain itu, air yang sudah terkena atau yang sudah dibuang banyak plastik ini, airnya tidak mengalir dengan baik lagi. Airnya tersumbat, bergerak dengan lambat. Jadi apa yang akan disebabkan oleh ini? Iya, air yang tersumbat bisa menyebabkan banjir. Karena apa? Karena salurannya sudah tidak bisa berjalan dengan baik lagi. Jadi, ada tidak terjadi perubahan di antara kedua ini? Iya, jadi ini merupakan salah satu contoh perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Nah, manusia tadi membuang sampah ke dalam sungai ini. Akibat kegiatan manusia tadi yang membuang sampah atau limbah atau kotoran ke dalam sungai ini. Jadi terjadi perubahan lingkungan yang tadinya airnya bersih menjadi keruh, yang tadi airnya lancar mengalir menjadi tersumbat, yang tadinya airnya ini bisa dikonsumsi dengan baik, namun ketika sudah tercemar dia dikonsumsi bisa menyebabkan penyakit. Jadi itu merupakan salah satu contoh perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Pintar anak-anak Ibu. Dari pencemaran sampah ini tadi, ada berbagai jenis sampah yang dibuang di sini. Tadi ada Ibu bilang dia adalah sampah plastik, ada dia tumbuhan, atau rumput-rumput juga dibuang ke sungai, atau bisa buku, kertas, dibuang semua ke sungai. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi ada berbagai jenis-jenis sampah. Apa itu? Ada sampah plastik, kertas, daun-daun, dan rumput. Iya, bagus anak-anak Ibu. Atau, oh ya, benar. Ada juga sampahnya yang berbentuk kain. Iya, benar anak-anak Ibu. Pintar nih. Nah, dari berbagai jenis sampah yang dibuang ke sungai ini, ada dua macam sampah. Yang pertama itu sampah organik. Dan yang kedua itu ada sampah anorganik. Apa sih sampah organik? Sampah organik itu adalah sampah yang mudah terurai. Contohnya itu adalah rumput-rumputan, daun-daunan. Nah, ini mudah untuk diuraikan. Namun, kalau untuk sampah plastik, itu sangat, atau botol-botol plastik, itu sulit diuraikan. Ini adalah contoh sampah anorganik.
sampah yang sulit untuk diuraikan. Bisa butuh waktu beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun agar sampah ini bisa terurai. Jadi anak-anak ibu, kita harus menjaga lingkungan sekitar agar tetap sehat. Dari yang tadinya lingkungan kita itu baik, harus tetap baik. Jangan dari yang tadinya lingkungan kita itu baik, malah kita rusak karena kegiatan kita, karena kepentingan kita sendiri. Itu kan salah satu keegoisan kita tidak menjaga lingkungan kita. Oke, bisa anak-anak? Oke, tugasnya yang tadi dikumpul ya. Baik anak-anak ibu, kelas 4 dan kelas 5 perhatikan ke sini ya. Seperti yang sudah kita pelajari tadi di kelas 5 tentang permasalahan lingkungan sekitar. Yang sudah kita sebutkan tadi adalah tentang pencemaran air akibat dari membuang sampah. Oke. Tadi apa akibat dari membuang sampah ke sungai? Menyebabkan sungai menjadi tercemar, airnya menjadi kotor atau keruh, menyebabkan air tersumbat tidak mengalir dengan baik, bisa mengakibatkan banjir. Iya. Baru di kelas 5 tadi kita sudah mempelajari tentang perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Apa tadi satu contohnya? Iya, pencemaran air di sungai juga. Di mana manusia membuang sampah ke sungai menyebabkan yang tadinya sungai bersih menjadi kotor dan tidak seperti semula lagi. Jadi itu merupakan salah satu contoh perubahan lingkungan. Air sungai yang tadinya bersih menjadi kotor akibat ulah dari manusia. Dan juga tadi apa jenis-jenis sampahnya? Ada sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai. Contohnya ada rumput, daun, dan lain-lain. Lalu ada sampah anorganik. Contohnya sampah plastik, botol-botol plastik, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini bisa mengerti anak-anak? Oke, untuk tugasnya ibu bagi ya. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita ya anak-anak. Selamat pagi.